Baik, kali ini adalah materi ke-9, yaitu praktik pemrograman microcontroller Arduino. Macam-macam IDE Arduino. IDE atau Integrated Development Environment merupakan software aplikasi biasanya berbasis GUI yang digunakan sebagai tempat menuliskan setiap baris-baris kode bahasa pemrograman. Arduino dapat diprogram menggunakan software seperti Arduino IDE, Visual Studio, atau IDE, Sublime Text, dan lain-lain. Pin Arduino. Arduino memiliki pin yang dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Pin pada Arduino dikelompokkan menjadi pin analog dan juga pin digital. Pin analog terdapat pada A0 sampai A5. Di sini kita bisa lihat A0 sampai A5 yang merupakan pin analog pada Arduino. Pin analog ini biasa digunakan untuk menghubungkan dengan sensor analog seperti LDR, potensiometer, sensor kelembapan tanah, dan lain-lain. Kemudian pin digital kita bisa lihat di sini yang berwarna hijau ya. Ada dimulai dari D0 sampai dengan D13. Yang mana pin-pin digital ini biasa digunakan untuk sensor DHT22, sensor PIR, sensor ultrasonik, dan lain-lainnya. Struktur pemrograman Arduino yang seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, ada 3 bagian dari bagian atau struktur dari pemrograman Arduino, yang mana ada deklarasi, void setup, dan void loop. Deklarasi merupakan bagian yang digunakan sebagai pendeklarasian variabel, library, nilai, dan lain-lain. Dan void setup merupakan bagian yang digunakan untuk mengatur mode dan juga pengaturan kode yang dijalankan satu kali saat Arduino dinyalakan. Sedangkan void loop adalah bagian yang mana perintah-perintahnya akan kita memasukkan perintah-perintah yang akan dieksekusi terus menerus selama Arduino menyala. Serial monitor. Serial monitor pada Arduino IDE merupakan alat atau tools yang dapat bekerja mengirim dan menerima data serial, baik itu dari kabel USB maupun pin serial Arduino. Serial monitor dapat berfungsi sebagai penampil data atau monitor yang melalui pin serial TX ataupun RX sebagai pengirim data dari komputer. Serial monitor sangat bermanfaat saat kita melakukan programming, diantaranya yaitu yang pertama adalah menampilkan data, mengamati pembacaan data, dan mengetahui adanya error pada komponen untuk kita dapat melakukan troubleshooting. Pada serial monitor terdapat istilah baud rate, yaitu kecepatan transfer data dalam satuan bit. Nilai yang paling umum digunakan adalah 9600 atau 115200. Praktik serial monitor pada Arduino. Kali ini kita menggunakan platform Tinkercad ya. Step-step atau langkah-langkah yang digunakan sebelum kita melakukan praktik serial monitor ini menggunakan Tinkercad, yaitu kita harus masuk pada laman Tinkercad, yaitu www.tinkercad.com. Kemudian login dengan akun yang sudah dibuat pada bagian kiri, klik circuit, kemudian klik create new circuit untuk membuat rangkaian baru. Oke, kita langsung saja coba membuat masuk pada Tinkercad-nya. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari Tinkercad-nya. Hapus dulu. Karena kita di sini awalnya masih mempraktikkan serial monitor ya. Jadi kita hanya membutuhkan satu board Arduino ini, kemudian kita akan langsung memprogramnya. Oke, jadi kita balik ke PowerPoint sebentar. Jadi kita hanya perlu mengikuti urutan langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada PPT. Kita coba pada dulu. Oke, seperti ini. Nah, ketika kita sudah mendrag sebentar. Ketika kita sudah tadi mendrag atau memasukkan komponen Arduino-nya, kemudian kita akan melakukan pemrograman, yang mana sudah kita tinggal menuliskan program yang ada di PPT.
itu buat setup. Serial begin saya serial begin ini adalah kita menentukan baud rate yang akan kita gunakan ya pada pemrograman ini. Kurang L-nya. Kemudian serial print ketik 2 belajar Arduino titik koma jangan lupa, dan serial print line tanda petik mudah dan menyenangkan. Jangan lupa tanda tutup kurawal. Oh, ini belum ada tanda tutup kurawalnya. Oke. Oh, kita clear dulu. Ini tadi program sebelumnya yang saya coba. Kemudian kita coba start simulation. Oh, ada salah rupanya. Oh, saya lupa menuliskan titik koma ya. Tadi ada error ya. Rupanya saya lupa memberikan titik koma, dan juga serialnya S-nya saya buat tidak kapital sehingga tadi ada ya error. Oke, ini udah saya rubah, maka bisa kita langsung simulasikan. Nah, kalau misalnya pada awalnya serial monitornya itu di bagian bawah sini ya, caranya dengan mengklik serial monitor, karena biasanya dia awalnya nggak terbuka seperti ini, di tampilannya kayak gini. Jadi untuk menampilkan serial monitornya cukup klik serial monitor ini dengan klik pada mouse kiri, maka akan muncul seperti ini. Sesuai dengan yang kita tulis, belajar Arduino mudah dan menyenangkan. Oke, itu dia. Kita lanjut. Stop simulation. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini yang tadi ya, dengan mudah dan menyenangkan. PWM atau pulse width modulation. Apa itu PWM? PWM merupakan suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa atau pulse width dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC atau analog to digital converter, dan dapat mengkonversi sinyal analog ke digital. PWM ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital, contohnya dari microcontroller, sehingga keluaran tegangan dari microcontroller dapat diatur. Cara kerja PWM. PWM bekerja dengan menyala-matikan output dalam rentang waktu yang sangat cepat sesuai dengan konfigurasi. Duty cycle merupakan siklus di mana microcontroller memberikan tegangan dalam waktu tertentu. Sebagai contoh, pulsa yang dihasilkan microcontroller di bawah ini dalam satu siklus selama 20 millisecond duty cycle adalah 12 ms atau 60%. Sehingga dalam frekuensi 50 Hz akan dihasilkan tegangan rata-rata 3 volt. Nah, ini turun dari sebelumnya yaitu 5 volt. Penggunaan PWM dapat digunakan untuk mengatur kecerahan LED, mengatur kecepatan motor DC, menggunakan motor servo, mengatur sistem pemanas, kecepatan pompa, dan juga telekomunikasi. Pin PWM Arduino. Tidak semua pin Arduino menggunakan PWM karena memerlukan kompatibilitas dengan IC microcontroller tersebut. Pin PWM Arduino dituliskan dengan simbol ini ya, bisa dilihat di samping nomor pin, diantaranya ada 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Ini 3, 5, 6, 9, 10, 11. Pin-pin ini adalah pin yang dapat digunakan sebagai
atau digunakan untuk fungsi pulse width modulation. Simulasi PWM. Tambahkan Arduino Uno R3 dengan klik Arduino Uno R3 pada bagian komponen. Oke, ini kita selanjutnya bakalan mempraktekkan pulse width modulation menggunakan platform Tinkercad. Tambahkan juga breadboard, berarti kita menggunakan breadboard. Masukkan breadboardnya. Buatlah rangkaian, berarti di sini kita menggunakan potensiometer dan rangkai seperti yang ada di gambar di PowerPoint. Ini berarti kaki yang di sini kita input dengan 5 volt. Kaki terminal 2 nya kita hubungkan dengan pin ground. Oke, untuk apa sedikit, dan juga wiper kita hubungkan, kaki wiper potensiometer kita hubungkan dengan pin analog 0. Oke, kita ubah warnanya warna hijau. Kita lihat, nah ini dia ground ke kaki terminal 2, 5 volt ke kaki terminal 1, dan wipernya di kaki analog 0. Oke, sekarang start program. Masukkan kode program sesuai dengan gambar dengan klik code. Jadi kita tinggal mengetikkan program seperti di slide ini untuk dapat melihat bagaimana nilai PWM yang kita lihat nantinya pada serial monitor. Jadi kita klikkan aja, kita ketikkan langsung saja. Code, masuk ke code. Ini tadi yang sebelumnya ya, serial begin 9600. Ini kita harus masukkan integer ini merupakan integer ya, integer output sama dengan analog read A0 pin yang kita gunakan, titik koma dan integer nilai PWM. Nah ini 0,200.1023,0 155 merupakan nilai yang nantinya akan dapat dibaca oleh Arduino dan kita dapat melihatnya di serial monitor. Dengan serial print nilai PWM titik 2. Oke. Kemudian di sini kita menampilkan nilai yang dibaca tadi oleh Arduino, nilai PWM. Oke, bentar ini 0. Oke, serial begin 9600. Kita coba. Errornya ada di bagian titik koma tadi di line ini, line 10. Kemudian tadi ada salah penulisan di analog read-nya, dan tadi lupa koma pada setelah output. Sekarang sudah bisa, mari kita coba simulasikan.
kita klik serial monitor, maka kita bisa melihat nilai dari PWM. Ini dia nilai PWM 255. Untuk mengubah nilai di sini kita tinggal mengubah potensionya, maka nilai yang di serial monitornya akan berubah. Semakin diputar ke kanan potensiometernya, maka akan semakin kecil nilai PWM yang terbaca. Kalau di potensiometer diartikan sebagai tahanannya ya. Semakin ke kanan, maka tahanannya semakin kecil. Semakin ke kiri, maka tahanannya semakin besar. Baiklah. Kita lanjut. Simulasi PWM dengan LED. Kita lanjut, sama halnya dengan yang tadi, hanya saja kita menambahkan LED. Oke, langsung aja kita rangkai. Kita menambahkan LED. Kita letakkan sini. Jangan lupa resistornya. Katode negatif. Sebenarnya kita mengambil grounding dulu ya. Mengambil ground ya maksud saya. Dihubungkan ke line negatif sih. Oke. Ini dia. Dan yang ininya kita sambung pada pin sesuai yang ada di PPT ya. Di PPT menggunakan, saya di slide menggunakan pin 8 dan pin digital, menggunakan pin digital 8. Oke, pastikan kita dapat mewarnanya warna orange. Oke, ini dia rangkaiannya. Kita lihat ya. Ini dia, hanya menambahkan LED ya. Ini dia rangkaiannya. Kemudian programnya bisa dilihat seperti yang sudah saya tuliskan. Pendeklarasiannya ada LED pin menggunakan pin 8, kemudian potensionya di pin analog 0 yaitu ini. Dan kita bisa simulasikan, ini simulasinya ketika potensionya semakin saya gerakkan kanan, maka semakin redup lampu LED yang terpasang pada rangkaian. Baiklah, di sini ada challenge ya. Tambahkan satu buah LED, namun buatlah program agar nyala kedua LED berlawanan saat potensiometer diubah nilainya. Jadi maksudnya ketika diputar ke kanan, yang merahnya mati, tapi biru, yang LED birunya nyala, seperti itu. Saya rasa cukup sekian materi yang ke-9 kita pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.